Kamu kabur? Bagaimana caraku menyelesaikan gelar dokterku? Aku hanya memberimu satu suntikan. Ini bukan untuk menghabisimu. Kenapa kamu harus lari? Akhirnya tertangkap juga olehku. Apa aku melakukan perjalanan waktu? Suhewan, kediaman Perdana Menteri benar-benar sudah keterlaluan. Membiarkan putri selir yang tidak tahu malu sepertimu menikah denganku? Aku mengabaikannya demi jasa Perdana Menteri, tapi kamu bahkan berani mencoba naik ke tempat tidurku setiap malam. Aku dengarkan penjelasanku dulu. Masih berani membela diri? Kenapa orang ini tidak mengerti bahasaku sih? Jangan main tangan. Ini cuma salah paham. Aku akan pergi. Aku akan segera pergi sekarang juga. Tuan rumah jangan keluar pintu. Jika tidak, kamu akan segera tiada. Dunia sistem, apa-apaan ini? Markis Yongyi telah berkhianat pada negara. Jangan biarkan satupun dari keluarga Qi lolos. Tangkap mereka semua. Yang benar saja? Baru mulai sudah dihukum? Aku tidak tiada. Mana bekas lukaku? Ambil surat cerai ini dan segera pergi dari kediaman Marquis Yongyi. Baiklah, sampai jumpa. Tuan, mohon perhatian. Ada peringatan bahaya di depan. Apa-apaan ini? Kali ini aku harus lebih berhati-hati. Markis Yongyi telah berkhianat pada negara. Jangan biarkan satupun anggota keluarga Qi lolos. Tangkap mereka semua. Jangan repot-repot, saya akan ke sana sendiri. Markis Yongyi telah berkhianat pada negara dan dosanya tak terampuni. Mengingat dia sudah tiada di medan perang, jasa dan kesalahannya dianggap impas berkat kemurahan hati Kaisar. Hanya diberikan hukuman penyitaan seluruh aset keluarga dan pengasingan Kelinan. Mulai sekarang, tidak boleh kembali selamanya. Tuan Muda Pewaris, terimalah perintah ini. Kizimo, menerima titah Kaisar. Bawa mereka pergi. Hei, tunggu sebentar. Aku sudah diceraikan olehnya. Aku bukan bagian dari keluarga Qi. Lihat ini, surat cerai. Anak selir dari keluarga-keluarga Su, terkenal di seluruh ibu kota karena haus akan kekayaan dan berperilaku buruk. Beraninya kamu menghina kediaman Markis Yongyi kami? Benar-benar kemalangan bagi keluarga kita. Kaisar telah bersabda, perjodohan kalian berdua adalah takdir yang tak terpisahkan. Bukan itu. Tapi, cepatlah katakan apa yang baru saja kamu katakan di kamar. Katakan padanya. Sekali lagi. Wanita dengan kepribadian hina seperti ini, mana pantas masuk ke pintu keluarga Qi aku? Benar sekali. Aku tidak pantas, aku tidak layak. Bukan Pak, tolong lihat lebih jelas lagi. Lihatlah lebih seksama, kami sudah putus. Surat cerai ini tidak berlaku. Hah? Peringatan bahaya tinggi, harap waspada. Sebenarnya hal apa ini? Yang benar saja? Tiada lagi. Hal seperti ini, bagaimana mungkin merepotkan Anda? Biar aku sendiri saja. Lebih baik aku ikut ke pengasingan saja. Tempat ini terlalu pelosok, ya? Benar sekali. Mana mungkin bisa ditinggali? Di sekeliling tidak ada satu orang pun. Menakutkan sekali. Ibu, jangan khawatir, ada aku di sini. Selamat kepada Tuan, Anda berhasil melewati desa pemula. Akan segera membuka mode strategi bebas. Semangat ya Tuan. Angka yang muncul pertama kali adalah 4. Setelah aku dibuat tak bernyawa sekali, angkanya menjadi 3. Sudah hampir tamat riwayatku dan peringatannya baru muncul. Sepertinya ini adalah
jumlah poin kebangkitanku. Lari tak bisa, menjauh pun tak sanggup. Ini seolah memaksaku bersama pria narsis Kizimo itu untuk pergi ke pengasingan bersama. Apa tempat ini layak huni? Astaga, lihatlah. Ini semua sudah rusak, bagaimana cara tinggal di sini? Kotor sekali. Masih bisa dihuni? Nanti aku akan minta orang untuk membereskannya. Paman ketiga, kondisi tubuhmu sedang tidak baik, jangan sampai kedinginan. Bibi ketiga, kamu dan paman ketiga menginap di kamar lantai atas. Baiklah, Di sana pencahayaannya bagus dan lebih hangat. Ibu menginap di bawah kamar bibi ketiga, aku akan tidur di dekat pintu, agar mudah bagimu untuk memanggilku jika terjadi sesuatu. Itu ada satu pertanyaan. Aku tidur di mana? Kamu terserah. Jangan bercanda begitu. Tidak ada kamar lagi, kamu boleh tidur dimanapun yang kamu mau. Kalau begitu aku menemani ibu tidur saja. Ibu, Duh, aku tidak mau. ibu, Dasar pembawa sial, jangan dekat-dekat denganku. ibu. Hush. Cukup. Kamu tidur bersamaku? Tidak sampai segitu kan? Jangan. Suhewan, sebagai putri selir kediaman Perdana Menteri, kelakuanmu buruk, tidak tahu aturan, dan tidak hormat pada kakak perempuanmu sendiri. Maaf ya kak, hanya aku yang boleh menikah dengan Zimo. Kamu tidak baik kepada sesama manusia. Wajah seperti itu, beraninya pakai hiasan rambut. Aku akan pergi menunjukkannya pada Kak Zimoku. Terhadapku, Ini adalah aroma milik Zimo. terhadapku, Sudah. Jangan bicara lagi. Aku sudah tahu, aku benar-benar seorang penjahat kejam yang sangat besar. jadi Suhewan, jangan pernah memiliki niat apapun terhadapku. Aku tidak berani. Mari kita buat batas yang jelas. Kamu tidak boleh melewatinya satu langkah pun. Ini batas yang paling tidak adil dalam sejarah. Di sisimu ada tempat tidur, sedangkan di sisiku hanya ada jendela yang berlubang. Atas dasar apa? Aku akan melewati batas, aku akan melewatinya. Aku tidak hanya akan melewati batas, aku juga akan berbaring di tempat tidurmu. Bahkan menginjak-injaknya. Kenapa nasibku begitu malang? Ya Tuhan, Berisik sekali. aduh, sini berikan padaku. lepaskan. Cuy, bukankah sudah disepakati sebelum berangkat, bahwa setibanya di tempat ini, semua harta milik setiap keluarga akan disita, dan aku yang akan membaginya. Kenapa? Apa kalian ingin mengingkari janji? Berikan padaku. Ini adalah peninggalan dari ibuku. Sudah dalam situasi begini, bertahan hidup itu yang paling penting. Kalau bukan karena masalah yang dibuat anak tertua, kita tidak akan jatuh miskin seperti sekarang. Apa pula peninggalan segala? Berikan padaku. Tunggu sebentar. Lepaskan tanganmu. Kakak kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Karena sudah sepakat untuk disita, maka tidak boleh ada yang tersisa. Sudah kuduga kamu memang tukang cari masalah. Betapa malangnya nasib anakku. Punya istri sepertimu, hamha. Begini, supaya adil, mari kita periksa setiap rumah. Semuanya harus disita. Atas dasar apa? Tidak ada masalah, kan, bibi ketiga? Aku. Ini kan cuma batu giok murahan. Aku tidak menginginkannya lagi.
seolah-olah aku sedang menindasnya saja. Akhirnya berhenti berkilau. Yang benar saja, bukan hanya harus terjebak dengan pria narsis itu, aku juga harus melindungi seluruh keluarganya. Aku? Perutku merasa sedikit lapar. Mana mungkin, ini pun harus aku yang urus. Tolong aku. Ingin makan roti mantau ya? Berikan uangnya dulu. Semua ini dibeli menggunakan uang bersama. Kenapa harus bayar lagi? Walah, jika semua orang berpikir sepertimu, maka semua orang tidak perlu bekerja dan hanya akan menghabiskan tabungan saja. Mulai hari ini, kalian semua dengarkan. Barang siapa yang ingin makan, serahkan uangnya lebih dulu. Jika tidak punya uang, biarkan saja kelaparan. Baiklah. Aku ini mahasiswi pertanian modern. Masakan aku akan membiarkan diriku kelaparan di sini? Rasanya enak sekali. Barang-barang di dapur juga milik bersama. Kalau kamu meminta maaf, baik-baik padaku sekarang, aku bisa memberimu 2 roti mantau. Kalau tidak mau ya sudah, aku akan menyimpannya untuk dimakan oleh paman ketiga. Lihat saja nanti, kamu pasti akan mengiler. Wangi sekali. Sup ayam jamur liar, wanginya sangat enak, mau semangkuk. Rasanya sangat lezat. Ibumu ini takut kalau kamu akan meracuninya. Bibi ketiga, kamu ingin makan ini, bayar dulu. Harganya 10 koin tembaga semangkuk. Bayar? Bayar apa? Lagi pula ini bukan untukku. Ini untuk paman ketiga makan. Dia itu paman kandung dari Moer. Buat apa harus bayar? Kamu menggunakan bahan milik bersama untuk memasak? Apakah kamu sudah mendapatkan izinku? Sekarang malah meminta uang padaku? Tidak tahukah kamu rasa malu? Aku tidak menggunakan bahan-bahan dari stok bersama. Memangnya kamu pikir aku percaya? Seluruh ibu kota tahu bahwa kamu hanyalah anak selir. Demi mencari keuntungan kecil saja, kamu berani terus berbohong dan menipu orang. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Bertaruh apa? Jika aku bisa membuktikan bahwa aku tidak memakai bahan makanan milik bersama, maka mulai sekarang segala urusan di keluarga besar, serahkan semuanya padaku untuk dikelola. Jika aku gagal membuktikannya, maka aku akan menuruti segala hukuman dari bibi ketiga. Siapa takut? Ayo bertaruh. Mana mungkin aku merasa takut padamu, anak ingusan? Dengar baik-baik, rebung ini digali dari halaman rumah. Sedangkan ayam ini, aku menangkapnya di pinggir jalan saat turun gunung. Hanya bicara tanpa bukti, apa aku harus percaya begitu saja padamu? Bibi ketiga, apa ini artinya bibi ingin mengelak? Jika bibi tidak percaya, coba bibi katakan saja bahan makanan umum apa yang sudah aku gunakan. Aduh. Dasar gadis kecil tak tahu diuntung. Kamu sedang menginterogasiku? Lihatlah ini. Inilah menantumu. Dia tidak punya rasa hormat dan berani membantah orang tua. Aku. Jika ada masalah, sampaikan saja langsung padaku. Jika Anda ingin bicara aturan dan kebenaran, maka aku akan meladeni Anda secara perlahan. Aduh. Sudah keterlaluan. Ini keterlaluan. Lihat saja. Aku akan memberimu hukuman keluarga. Aku. Aduh, sakit sekali. Kemampuanmu hebat juga. Apalagi masalah yang kamu buat kali ini? Nyonya Sulung, kamu datang di saat yang tepat. Su hewan dia mencuri bahan makanan kantor, dia juga tidak tahu aturan, bahkan berani menyerangku. Kamu harus memberinya pelajaran hari ini. Kamu tidak apa-apa, Kakak Sulung. Jika dia bilang aku mencuri, apa berarti aku benar-benar mencuri? Bahkan di pengadilan saja ada pihak penggugat dan tergugat. Kamu seharusnya mendengarkan penjelasanku juga. Dia mencoba merampas liontin giok warisan ibumu, karena gagal dia menaruh dendam padaku.
Dia bahkan menahan jatah makanan ibumu. Lihatlah betapa laparnya ibumu sekarang. Sudahlah, tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu bisa membedakan mana yang benar dan yang salah, itu sudah cukup bagiku. Apa yang dia katakan itu benar? Tanganku benar-benar sakit, rasanya sakit sekali. Bicaralah. Nyonya Sulung? Kah, kamu mau apa? Nyonya Sulung? Ah, apa yang ingin kamu lakukan? Aduh. Kesalahan apa yang sudah kuperbuat sampai jadi begini? Tolong, apa tidak ada keadilan lagi? Karena anakku tidak ada di sini? Kalian semua berani menindasku ya? Aduh. Aduh, Ibu mertuaku yang malang, sudah berapa lama sejak ayah mertua tiada? Mereka menindasmu yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi, tidak diberi makan atau tempat tinggal. Apakah mereka ingin membuatmu kehilangan nyawa? Ibu mertuaku yang malang, bibi ketiga, kenapa kamu berhenti menangis? Aku tidak ingin dipermalukan olehmu. Kira-kira tadi kupikir kamu merasa bersalah. Aku selalu punya sifat yang buruk. Bibi ketiga adalah orang yang paling tahu itu. Saat ini kita semua sedang mengalami kesulitan. Jika ingin hidup tenang, maka kita harus saling mendukung. Maka jangan salahkan aku jika tidak mempedulikan hubungan keluarga ini. Begini ya, ibu mertua, menangis tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Jika mereka menindasmu, lawanlah mereka. Jika tidak bisa membalas perkataan mereka, kamu acungkan saja pisau seperti ini. Lihat saja siapa yang berani macam-macam padamu. Suhewan, apa yang ingin kamu lakukan? Ini salah paham. Dengar, sebaiknya kamu jangan berulah saat aku sedang tidak ada. Jika kamu berani melukai keluargaku, akulah orang pertama yang tidak akan membiarkanmu. Aku tidak melakukannya. Jika bukan karena keputusan yang mulia tidak bisa dilanggar, kamu pasti sudah lama aku usir dari keluarga Ki. Muel. Sebenarnya ibu sangat tidak ingin mengatakan ini. Tapi, dia tadi sedang menolong ibu kok. Kamu juga jangan berharap dengan mendekati ibuku bisa mendapatkan perhatian dariku. Kamu bilang aku sedang mencari perhatianmu. Sobat, punya rasa percaya diri itu bagus. Tapi kalau berlebihan, itu malah jadi lucu loh. Jangan sentuh-sentuh. Seolah dirasuki oleh CEO yang mendominasi saja. Ternyata cukup keren juga ya. Mata ini dan hidung ini benar-benar tampan. Tapi kamu terluka. Diam dan ikuti aku. Kamu terluka saat sedang berburu. Lukamu ini sepertinya belum diobati. Tapi sudah dibalut dengan kain perca ini. Apa kamu mau mencari celaka? Luka ini terlihat rata, bahkan ada serpihan besinya. Ini bukan seperti serangan binatang buas, melainkan seperti terkena senjata tajam. Siapa yang sudah diusik? Lukamu ini sudah hampir mengalami infeksi. Tunggu sebentar ya. Ini adalah tanaman herbal untuk mendisinfeksi dan memar. Lukamu sudah mulai menunjukkan gejala bernanah. Jika tidak segera ditangani, bagian yang membusuk akan semakin luas. Aku masih berharap padamu untuk membantuku mencari uang agar bisa melewati masa sulit ini. Apa untungnya bagiku jika kamu sampai tiada? Tentang kejadian hari ini, kamu dilarang memberitahukannya kepada siapapun. Tenang saja, aku pasti tidak akan bilang pada ibumu. Tapi aku juga punya satu syarat.
Ide licik apalagi yang ada di otakmu itu? Aku hanya ingin bilang besok jangan pergi berburu lagi karena itu terlalu berbahaya. Aku punya cara lain untuk mencari uang, tapi kamu harus mengikuti rencanaku. Kalau begitu, istirahatlah lebih awal, besok kita mulai bekerja. Tuan, menurut laporan dari mata-mata di perbatasan, Tuan Ho memang memiliki hubungan dengan orang luar. Rincian pastinya masih belum diketahui dengan jelas. Teruslah menyelidik. Baik, Pergi dan selidiki juga Su Hewan. Tuan, apa Anda mencurigai ada yang tidak beres dengannya? Dia bukan hanya bisa memasak, tapi juga bisa mengobati orang. Sebenarnya berapa banyak rahasia yang dia sembunyikan? Apa dia menemukan luka pedang di tubuh Anda? Ya, Apa perlu saya bereskan dia? selidiki dengan jelas dulu. Dulunya dia hanyalah seorang gadis rumahan yang hanya suka perhiasan emas dan perak. Baik, Tuan. Bagaimana bisa dia mengerti tentang tanaman herbal dan perban? Tolong, ada yang ingin menghabisiku. Aduh, perutku. Jika sakit, aku harus memanggil tabib. Jangan pergi, itu butuh biaya. Nyawa jauh lebih berharga daripada 1000 keping emas. Itu dia yang menaruh racun. Dia ingin mencelakaiku, aku akan melapor pada polisi. Bibi ketiga, bicara itu harus ada buktinya. Memang dia, pagi ini, dia merebus sup ayam beracun, aku meminum itu, makanya aku. Apa ini juga urusanku? Iya, aku tahu. Biar aku lihat. Kalau kulihat kondisi bibi ketiga, sepertinya bukan keracunan, tapi justru seperti sedang kesurupan. Jangan omong kosong. Aku tidak bicara sembarangan. Apakah kamu sekarang merasa ada gumpalan api di dalam perutmu? Sepertinya ada ulat kecil juga yang menggali di dalam perutmu. Bibi ketiga, habislah kamu. Bibi ketiga, kamu tamat sudah. Lalu aku harus bagaimana? Bibi ketiga, kamu tidak perlu khawatir. Kebetulan aku tahu sebuah ramuan ajaib. Kurang dari setengah jam setelah meminumnya, roh jahat akan segera diusir. Tunggu aku sebentar, aku akan segera kembali. Hei, kamu. Aduh, obat apa yang kamu berikan padaku? Kamu tidak sedang meracuniku lagi, kan? Aku tidak mau minum. Bibi ketiga, kamu boleh saja tidak meminumnya. Tapi gejalamu yang sekarang, apakah masih terasa seperti serangga kecil yang merayap? Apa gejalanya jadi semakin parah? Apakah itu terasa seperti serangga dengan taring berduri sedang mengerat di dalam tubuhmu? Di sisi kiri, lalu di sisi kanan? Sekarang sih masih lumayan, ini baru sekadar serangga, tapi nantinya itu akan terasa seperti ular yang merayap di dalam. Jangan diminum. Paman ketiga, tenang saja. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab penuh. Kamu? Sebenarnya apa yang kamu berikan untukku minum? Tenang saja, tidak ada racunnya kok. Aku hanya mencampurkan sedikit kotoran ayam dan air abu arang. Tidak apa-apa, sudah berlalu. Setelah muntah, akan merasa lebih baik. Jamur itu adalah jamur liar yang dipetik dari gunung. Jika makan terlalu banyak, bisa keracunan makanan. Bibi ketiga memakan habis bagian yang aku sisihkan untuk Zimo. Tentu saja akan menderita sakit perut. Tidak apa-apa. Asalkan bibi ketiga mengeluarkan semua racun di dalam perutnya, dia akan segera baik-baik saja. Su Hewan, kamu sengaja? Kalau sengaja memangnya kenapa? Kalau berani laporkan saja aku. Su Hewan, sebenarnya kamu siapa? Kamu
Kamu yang memperbaiki jendelanya? Ternyata kamu masih punya hati nurani. Ayo pergi. Kamu mau apa? Jangan bertanya, kamu sudah janji akan mengikuti aturanku. Semua yang kita makan beberapa hari ini, semuanya hasil galianmu dari gunung ini. Benar. Rebung ini tidak hanya rasanya yang lezat, tapi sebagai tambahan makanan juga memiliki khasiat meredakan panas dalam. Oh, selain rebung ini, masih ada jamur liar di dalam nasi, serta tanaman obat untuk lukamu. Semuanya kutemukan di gunung ini. Jangan meremehkan gunung ini. Di sini terdapat harta karun terbesar di dunia. Kamu lihat tanah ini. Selama kamu merawatnya dengan baik, dan sebanyak apapun usaha yang kamu berikan, ia akan memberimu imbalan yang terus mengalir. Aku sudah memikirkannya. Kita akan menjual lebih banyak rebung untuk mendapatkan uang. Nanti kita akan membuka lahan di pekarangan rumah, lalu memelihara ayam. Setelah itu, kita bisa mewujudkan pertanian dan peternakan ekosistem terpadu. Kamu juga ingin bercocok tanam? Memangnya kenapa? Apa aturan keluarga Ki melarang orang bercocok tanam? Aku hanya penasaran, bagaimana barang seperti ini bisa dijual? Rebung segar dan lezat, sangat sehat dan bagus untuk kecantikan. Ayo dilihat dulu. Istirahatlah sejenak. Apa kamu tidak lihat mereka semua ketakutan? Rebung ini sangat enak. Apa yang perlu ditakutkan? Mereka semua belum pernah melihat benda ini. Terlihat kotor dan berlapis-lapis. Siapa yang berani membelinya? Hei, Nona, ini rebung yang baru saja dipanen. Sangat langka dan bagus untuk merawat kulit wajah. Mau beli sedikit? Tidak usah, terima kasih. Kalau tidak mau beli, kenapa mendekat? Apa kamu ingin barang ini cepat laku, agar kita bisa membawa uangnya dan pulang lebih awal? Apalagi yang ingin kamu lakukan? Mari buat kesepakatan dulu. Apapun yang kukatakan nanti, kamu tidak boleh marah. Beli rebung gratis pelukan. Pelukan dari pria tampan tiada tanding. Beli lebih banyak, dapat lebih banyak pelukan. Suhewan? Sabar ya, tahan sebentar. Kumohon, Berapa harganya? Berapa harganya? 3 keping koin. Sini saya beli. Aku juga mau. Aku juga mau. Aku juga. Baik, baik. Aku duluan yang datang. Jangan terburu-buru, satu persatu ya. Aku mau. Aku juga. Sabar, sabar. Pelan-pelan saja. Ayo, mengantre, mengantre. Aku juga mau. Aku juga. Bagaimana dengan aku? Aku? Beli banyak, dapat bonus banyak. Beli rebung gratis pelukan. Aku saja. Aku duluan. Suhewan, oh Suhewan? Ternyata kamu lihai juga. Kemari-kemari. Beli rebung, dapat bonus pelukan. Kalian berhasil menghasilkan uang sebanyak ini dalam sehari? Benar sekali. Itu terutama karena wajah Kizimo sangat berharga, kalian tidak tahu ya. Hal ini, Kalau rebung semahal itu, akan jadi berapa banyak uang jika semuanya digali? tidak bisa. Mengambil keuntungan juga ada batasnya. Jika tidak menyisakan sebagian, bagaimana bambunya bisa tumbuh? Aku berencana mencari jamur liar lagi. Sepertinya itu bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Hei, jangan disentuh. Bibi ketiga. Ini uang yang kami hasilkan tidak ada hubungannya denganmu, bibi ketiga. Memangnya sehebat apa? Siapapun juga bisa menjual jamur liar.
Jamur beracun seperti ini berani-beraninya kamu jual. Kalian anak-anak muda ini, apa tidak punya hati nurani? Tapi aku baru saja buka kedai. Aku belum menjualnya padamu. Tadi orang yang menjual jamur itu bilang, kamulah yang memberikan barang itu kepadanya untuk dijual. Bibi ketiga. Bentuk jamur ini memang agak aneh, tidak terlihat seperti jamur pada umumnya. Maaf, benar-benar minta maaf. Mungkin tadi pagi saat memetik jamur, aku tidak melihatnya dengan jelas. Tolong beritahu semuanya, siapapun yang membeli jamur tadi pagi, semua bisa datang ke tempatku untuk pengembalian barang. Memangnya cukup hanya dengan pengembalian barang saja? Cuy, keluargaku masuk ke tabib setelah memakan jamur yang kamu jual. Semuanya sakit. Ganti rugi sekarang. Ganti rugi. Ganti rugi. Ganti rugi. Cepat ganti rugi. Baik, baik. Aku akan membayar semua biaya pengobatannya kepada kalian. Jamur punyaku juga. Ganti rugi. Ganti rugi. Ganti rugi. Aku juga. Ganti rugi. Cepat ganti rugi. Kembalikan uangku. Ganti rugi. Ganti rugi. Ganti rugi. Bibi ketiga. Ganti rugi. Buka pintunya. Aku sedang istirahat. Jangan ganggu aku. Aku tahu kamu ada di dalam. Cepat buka pintunya sekarang. Aku sudah tidur. Jangan ganggu aku. Moel, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bibi ketiga memetik jamur beracun untuk dijual di pasar. Setelah ketahuan, dia menuduh kita yang menjualnya. Orang yang membeli jamur beracun itu datang melabrak, dan semua uang yang kita dapatkan beberapa hari ini habis untuk ganti rugi. Uang hanyalah masalah kecil, masalahnya hampir saja ada korban jiwa. Kamu tidak mau buka ya? Baik, tunggu saja balasanku. Akhirnya mereka semua pergi juga. Suhewan, apa kamu sudah gila? Apa yang kamu lakukan? Ingin menghabisiku? Jamur-jamurmu itu yang hampir merenggut nyawa orang, bahkan membuatku rugi besar dan kehilangan semua modal. Kembalikan uangku. Jangan coba-coba memeras atau membohongiku. Aku bukan orang yang mudah ditakut-takuti. Bukankah kamu mau menghabisi orang? Ayo, cepat hajar aku. Lakukan saja. Cepat hajar aku di sini. Ayo pergi, Aku mau memukulnya, aku harus memberinya sedikit pelajaran. sudahlah. Karena semua sudah terjadi, sekalipun kamu menghabisinya pun tidak akan berguna, lebih baik tenangkan dirimu dulu, pikirkan baik-baik jalan keluarnya. Kenapa segalanya begitu sulit? Datang ke tempat ini, hidup begitu terancam dan mudah sekali kehilangan nyawa, setelah bersusah payah bertahan sampai sekarang dan sudah mulai bisa menghasilkan uang, serta hidup menjadi lebih baik, aku kira ternyata sekarang semuanya lenyap, semuanya sudah tidak ada lagi. Jangan menangis lagi, ini ada sedikit uang dari hasil berburu kemarin, aku akan membaginya setengah untukmu. Kamu diam-diam masih menyimpan uang. Aku sita. Malam ini kamu tidur di ranjang. Selama beberapa hari ini kamu sudah lelah menggali dan menjual rebung. Beristirahatlah lebih awal. Hei, ranjang ini sangat besar. Tidur bersamalah. Suhewan, apalagi yang ingin kamu lakukan? Sudah aku bilang jangan terburu-buru, kenapa tidak sabar sekali? Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Pinggangku sakit. Pria tidak boleh mengeluh pinggangnya sakit. Apa maksudmu? Maksudnya adalah, kekuatan pinggangmu seharusnya sangat bagus. Ya. Oke, Tara. Saatnya sebuah keajaiban terungkap. Keajaiban apa? Lihatlah baik-baik. Ini adalah semua yang tumbuh dari benih yang aku beli menggunakan uang logam yang kamu berikan padaku. Baru 1 minggu sudah tumbuh sebesar ini. Hebat, bukan? Tapi tanah di tempat ini sangat gersang. Bagaimana cara kamu melakukannya? Kamu ingin tahu? Ya, Akan kuberitahu kamu. Aku punya ilmu sihir. aku ingin mendengar yang sebenarnya. Sebenarnya adalah
Berapa harga yang ini? 30, Lalu yang ini? 50, 40. Yang ini harganya berapa? Aku juga tidak tahu jelas tentang yang satu ini. Ini benih yang sangat aneh, jadi aku tidak memberi tanda harganya. Kalau begitu berikan saja padaku sebagai hadiah, Pak Bos. Nyonya muda, aku di sini membuka bisnis, bukan menjadi dewa di kuil. Begini saja, ambillah dengan 4 keping koin. Setuju. Hei, Orang zaman dahulu tidak mengerti kehebatanmu, wahai kentang kecil. Di dunia ini, tidak ada lahan yang tidak bisa ditanami. Itu semua tergantung apa kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Tunggu sampai lahan ini perlahan-lahan mulai berkembang, aku bisa membuat saluran irigasi di sini, lalu membangun kandang ayam di sini. Nantinya daun sayur sisa bisa untuk pakan ayam, kotoran ayamnya bisa untuk pupuk. Lalu taman penanaman yang mandiri dan serba ekosistem pun selesai dibangun. Karena semua benih ini aku yang mendanainya, maka dari apapun yang tumbuh, berikan setengahnya untukku. Tidak masalah. Tapi aku punya satu syarat lagi. Setelah kamu menyetujuinya, baru kerjasama kita bisa dimulai. Yaitu, Suhewan kamu sudah gila? Kenapa nasibku sangat malang? ya bener di seluruh dunia ini kamulah yang nasibnya paling malang. Kenapa putraku bisa menikahi wanita kejam sepertimu? Iya, dia memang sangat sial. Kamu sengaja ingin membuatku tiada karena marah. Hanya menyuruhmu ke ladang untuk bertani saja, kenapa? Sampai harus berbuat drama sehebat ini. Itu dia. Bukankah ini sama saja dengan menghabisiku? Coba kamu lihat tanganku. Apakah ini terlihat seperti tangan orang tani? Sejak aku kecil, bahkan dapur pun tidak pernah aku masuki. Baiklah, besok aku akan membawamu ke dapur untuk mengajarimu cara memasak. Kamu, Ya, aku memang bersalah, puas. Kamu sudah berteriak sepanjang hari. Padahal kalau waktu itu digunakan, semua benihnya pasti sudah tertanam. tapi ladang ini sangat kotor, lumpurnya menjijikkan. Aku tidak mau melakukannya. Tidak mau bertani ya? Sini, Mau apa? kemari. Aku bilang padamu, coba kamu lihat ini. Lihat itu, Tadinya memang sangat bersih. Sekarang barulah ini jadi tangan petani kan? Ayo mulai. Ibu, putraku, akhirnya kamu pulang juga. ibu, musim dingin akan segera tiba. Aku pergi ke hutan mencari kulit binatang. Ambillah ini untuk membuat pakaian hangat. Musim dingin bahkan belum tiba, tapi aku hampir dibuat tiada oleh si siluman hewan itu karena siksaannya. Dia menekan tanganku ke dalam lumpur yang sangat kotor, dan bahkan menyuruhku memegang kotoran ayam yang bau itu untuk pupuk. Kamu tahu sendiri, sejak aku masih kecil hingga sekarang, bahkan dapur pun tidak pernah aku injak. Ibu, bagaimana nafsu makanmu akhir-akhir ini? Nafsu makan sih masih lumayan, dulu aku cuma makan setengah mangkuk nasi, sekarang aku sudah bisa menghabiskan 1 mangkuk penuh. Aku lihat ibu jauh lebih bersemangat sekarang. Suhewan melakukan itu demi kebaikanmu. Tepat sekali, tubuh lemah dan sering menangis itu karena kurang pekerjaan saja. Sedikit bergerak, dan lihat sekarang suaranya sudah sangat lantang. Kamu? Bau apa ini? Mengapa baunya sangat harum? Cobalah rasakan ini. Cobalah ini. Menjadi kaya, menanam kentang, dan membangun jalan. Tahukah kamu, beberapa keranjang kentang kita itu bisa diolah menjadi banyak makanan lezat? Selain kentang goreng ini, kita juga bisa membuat perkedel kentang dan kentang tumbuk. Asal dijual saja, kita sudah bisa menghasilkan uang lagi. Tapi
uang yang kuhasilkan sekarang belum bisa kubagikan padamu, karena aku punya rencana baru. Sudah kuduga ada aroma harum tercium dari jauh. Ternyata keluarga tertua sedang makan enak sendirian. Moer, jangan salahkan bibi ketiga jika aku banyak bicara, tapi tanah di halaman depan itu milik seluruh anggota keluarga. Kamu menanaminya tanpa menyapa atau memberitahu. Dan sekarang saat sudah panen, kalian memanennya sendiri begitu saja. Sejak awal sampai akhir, pendapatan yang dihasilkan harus dibicarakan baik-baik. Benar kan? Saat tanah itu baru saja ditanami, kamu tidak datang untuk membahasnya. Sekarang setelah kentangnya tumbuh, kamu malah datang ke rumah untuk minta jatah. Itu karena aku merasa kasihan pada kalian. Waktu kalian ingin menanamnya dulu, kubiarkan saja kalian melakukannya. Siapa sangka kalian sama sekali tidak tahu aturan. Hasil pangan dari tanah milik keluarga, beraninya kalian ingin menyimpannya sendiri. Jadi, apa maksud dari bibi ketiga? Aku tidak akan mengambil banyak, keluarga kedua juga belum datang. Kentang ini dibagi dua saja antara keluarga kita, biar adil bagi semuanya. Tidak akan dibagi, Suhewan, apa maksudmu? Sesuai aturan, beberapa keranjang kentang itu harus diserahkan kepada keluarga. Aku sudah berbaik hati menyisakan setengah untukmu, jangan tidak tahu diuntung ya. Baiklah, tidak mau bagi, ya? Kalau begitu jangan harap siapapun bisa menanam di lahan itu lagi. kentang ini telah kami tanam dengan susah payah. Siapapun yang datang, aku tetap tidak akan membaginya. Namun, untuk lahan yang di dekat pintu itu, aku bisa merelakannya untukmu. Namun lahan yang di dekat pintu itu, aku bisa memberikannya kepadamu. Maksudmu, lahannya diberikan untuk aku tanami? Benar sekali. Tanah itu jadi milikmu, tapi aku punya satu syarat. Bibi ketiga, Anda harus membuat pernyataan tertulis. Mulai sekarang, urusan kedua keluarga kita tidak akan saling mengganggu. Hanya ini saja? Iya. Baiklah, aku akan segera pergi menulis pernyataan itu untukmu. Kamu? Tidak apa-apa. Ibu, bukankah awalnya ibu memang tidak ingin bercocok tanam? Kebetulan sekarang sudah terbebas. Siapa bilang aku tidak mau bercocok tanam? Aku ingin menanam sesuatu. Tenang saja, kita tidak akan kekurangan tanah. Nyonya muda, terima kasih sudah mengajariku menanam kentang. Sekarang di rumah kami, kentangnya benar-benar tidak habis dimakan. Nyonya muda, Anda hebat sekali. Setelah memberi racikan pakan ayam yang baru, ayam-ayamku bertelur setiap hari. Benar sekali, Nyonya muda. Jika Anda ada waktu, mampirlah lagi ke rumahku, tolong bantu lihat lahan kami lagi. Sekarang hasil dari 1/2 hektar lahanku sudah melebihi 5 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan setengahnya kuberikan untukmu. Baiklah, Punya aku juga akan kuberikan padamu. tidak perlu, aku sangat menghargai niat baik kalian. Terimalah, terimalah. Jangan sungkan. Terimalah. Ambillah ini. Jangan sungkan. Sudah, terima saja. Keluarga kami Suhewan memang sangat hebat, sungguh hebat. Bibi ketiga, Moer, istri yang kamu nikahi ini sungguh luar biasa. Tapi ini tidak benar, di tengah hari begini, bagaimana bisa dia pergi dengan pria lain? Moer, kenapa kamu tidak segera menyusul dan memeriksanya? Nyonya muda, bagaimana dengan yang satu ini? besar dan kokoh, benar-benar barang yang bagus. Sudah lama aku di sini, tapi ini pertama kalinya aku melihat yang pertumbuhannya membuatku sangat puas. Suhewan, Ada apa? jangan lupa, kamu sekarang sudah menikah dengan keluarga-keluarga Ki. Sebaiknya buang jauh-jauh semua niat buruk dan simpan saja itu untuk dirimu sendiri. Kenapa kamu tiba-tiba bicara seperti itu? Apa yang sedang kamu bicarakan dengan kata-kata tidak pantas itu? Apa maksudmu dengan yang besar dan Maksudmu ini benda besar dan kokoh yang bagus ini? Sepertinya memang terdengar sedikit kurang sopan. Dengarkan penjelasanku, aku bisa menjelaskannya. Waktunya pas kali. Ayo cicipi ini. putri sulung dari kediaman Perdana Menteri ternyata bisa bertani dan memanggang kentang? Aku tidak tahu. Tidak tahu?
Anda sungguh aneh. Kenapa terus-menerus mengungkit masa lalu? Sebagai manusia kita harus belajar untuk menatap ke depan. Dia terlihat sangat sederhana dan polos. Dibandingkan dengan dirinya yang dulu, dia tampak seperti orang yang berbeda sama sekali. Mungkin saja sikapnya yang sombong dan serakah dulu itu tidak sepenuhnya benar, atau mungkin saja dia sedang menyembunyikan sesuatu. Saat aku masih kecil di desa, ketika musim dingin sedang sangat membeku, nenek akan menemaniku memanggang kentang dan ubi jalar. Saat cahaya api menerangi wajah nenek, itu benar-benar saat terindah dalam hidupku. Kenapa tiba-tiba menceritakan hal itu? Karena sekarang pun terasa sangat indah. Kizimo, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Katakanlah. Sebenarnya aku bukan Su. Suhewan, ada apa? Ternyata aku tidak bisa memberitahunya tentang identitasku yang sebenarnya. Di sini, aku hanya bisa menjadi Suhewan, memakai topeng dan menyamar. Suhewan, bagaimana keadaanmu? Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Syukurlah kalau begitu. Sepertinya aku belum bisa mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Sistem sialan macam apa ini sebenarnya? Kamu bilang tadi, apa yang ingin kamu katakan padaku? Tidak ada yang ingin aku katakan. Hari sudah mulai larut, mari kita segera kembali. Tuan, kediaman Perdana Menteri hanya memiliki satu putri selir yaitu Suhewan. Saya sudah mengunjungi banyak orang, bahkan menyelidiki kehidupan pribadi Perdana Menteri. Saya berani menjamin, dia tidak memiliki anak perempuan rahasia lainnya. Jadi, Suhewan yang ada di sisi Anda ini memang benar adalah putri selir dari kediaman Perdana Menteri. Mengenai alasan dia mengerti soal tanaman obat dan perban, saya benar-benar tidak mengetahuinya, tapi saya akan terus mengawasinya. Tidak perlu diawasi lagi, itu tidak perlu. Siapapun dia itu tidak penting, cukup dia menjadi dirinya sendiri. Sudah kubilang aku tidak salah lihat. Ya ampun, keluarga Ki ini benar-benar malapetaka keluarga. Bukan begitu, bibi ketiga. Kenapa kamu tidak tidur tengah malam begini dan malah membuat keributan di sini? Kalian dengar, dia bahkan sadar ini sudah tengah malam. Semua orang juga tahu hal itu. Kamu masih berani melawan? Katakan saja. Pergi menemui pria liar, mana kamu malam-malam begini? Keponakanmu itu mungkin tidak akan senang jika kamu menyebutnya sebagai pria liar. Kamu benar-benar bodoh. Keluarga Ki bersedia menerima masa lalumu dan menerimamu kembali. Bukannya berterima kasih, malah berani pergi mencuri. Aku mencuri apa? Mencuri waktu untuk bertemu pria lain. Tidak tahu malu. Aduh, kasihan sekali keponakan besarku. Kakak ipar, demi Amo, kamu jangan sampai berhati lembut. Wanita yang tak tahu malu seperti dia, harus segera diberi pelajaran berat. Kemari, kalian semua. Kamu, bisakah kamu berhenti bicara dan dengarkan apa yang dikatakan Xiaowan lebih dulu? Katakanlah. Aku tidak melakukannya. Kakak ipar, apa kamu tidak sedang ditipu olehnya? Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia tidak tidur di tengah malam, malah pergi ke kediaman orang lain untuk mencari pria, dan bermesraan dengan orang itu. Dia, apakah yang dia katakan itu benar? Jika kamu bisa melihat dengan begitu jelas, bukankah itu karena kamu terus-menerus memperhatikan pria dari keluarga orang lain? Kamu, siapa yang sedang kamu fitnah sekarang? Pria itu berwajah pas-pasan, berpenampilan tidak karuan, bahkan sangat menjijikkan untuk dipandang. Hanya kamu saja yang tak punya rasa malu dan pergi menemuinya, menggodanya. Awan, sepanjang malam ini, selalu bersamaku. Dasar kamu tidak punya perasaan? Kamu sengaja membuat masalah karena melihat keluarga kami hidup harmonis, bukan? Orang sepertimu yang suka mengadu domba, hanya akan membawa sial jika tetap di sini. Kamu, cepat kembali ke kamarmu. Bukan begitu, kakak ipar. Aku Pergilah. benar-benar melihat. Aku Aku sungguh sungguh melihatnya. melihatnya. Pergi. Tanyakan saja padanya jika tidak percaya. Pergi. Apakah malam ini kamu benar-benar pergi ke rumah Erniu? Hebat sekali. Xiaowan, entah kamu pernah pergi ke rumah Erniu atau tidak, Mu'er mempercayaimu, ibu juga percaya padamu. Sudahlah, ini sudah larut malam, kesehatanmu itu yang terpenting, cepatlah kembali ke kamar untuk istirahat.
Aku beritahu kamu, Xiawan adalah gadis yang baik. Tidak peduli apa kata orang lain. Karena kalian sudah menikah, segeralah meluangkan waktu berdua di kamar. Aku masih menunggu untuk menimang cucu. Cepat pergi. Kizimo, apa yang ibumu katakan padamu? Dia bilang, sudah lebih dari setengah tahun kita menikah, aku memang belum memenuhi tanggung jawab sebagai seorang suami. Ibunya ingin kita tidur bersama. Meskipun aku juga mau, tapi sebenarnya aku bukan istrinya. Dulu aku menganggapnya tidak pantas, dan selalu bersikap waspada terhadapnya, tapi sosoknya yang sekarang, benar-benar sesuai dengan kriteria istri impianku. Aku harus memberikan segalanya padanya. Demi menghadapi ibunya, dia benar-benar sudah berusaha. Tidak boleh. Ibuku bilang, dia ingin kita menghabiskan malam. Kizimo, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan menyentuhku. Mengapa kamu melepas pakaianku? Aku tidak mau jahat. Ibu ada di luar. Aku yang akan menghadapinya. Aku sedikit merasa malu. Jangan dengarkan. SST. Berhenti berteriak. Ibu sudah pergi. Tubuhku sedang tidak sehat. Dan kamu malah memberiku makan ini? Sudah tidak ada uang. Bukan apa-apa. Sudah tidak ada uang. Lalu dari mana mereka mendapatkan makanan itu? Keponakan kesayanganmu itu, dia hidup bergelimang harta dan makanan enak, tapi sama sekali tidak mempedulikanmu. Bicara jangan sembarangan. Bibi ketiga, uang belanja ada di tanganmu. Tanah di depan pintu yang kamu inginkan pun sudah kuberikan. Tapi kamu sendiri yang tidak bisa bercocok tanam, hingga tidak bisa menghasilkan uang. Apa hubungannya dengan Zimo kami? Kamu punya tanah dan tangan, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Aku punya istri, tapi tidak punya nasi untuk dimakan. Benar-benar sangat menyedihkan. Ki ketiga, kamu. Aduh, kenapa aku bisa seceroboh ini? Kakak ipar, tolong jangan marah padaku ya. Istri ketiga? Kamu? Ibu, bibi ketiga melakukannya bukan dengan sengaja. Dia dan paman ketiga hanya makan mantu selama beberapa hari ini. Sepertinya dia sudah kelaparan sampai tidak sanggup berdiri. Benar. Sini salahkan aku, ini salahku saja. Bagaimana kalau begini, mantuku yang ini, akan kujual dengan harga murah pada kalian, anggap saja sebagai kompensasi. Satu mantu ini harganya 5 koin tembaga. 5 koin tembaga? Kakak ipar, aku sudah menguleni tepung dan mengukus ini sejak pagi buta. Anda tidak tahu betapa susahnya bekerja seperti itu. Sungguh membuatku sangat lelah. Mantu semahal itu, kami tidak akan sanggup membelinya. Ya, sekarang di seluruh daerah ini, siapa yang tidak mengenalmu, pintar bercocok tanam, bisa menghasilkan uang kecilku ini, pastinya tidak ada artinya di matamu. Lagi pula, bukankah sebentar lagi kamu harus pergi bekerja ke ladang? Jika tidak makan sesuatu, bagaimana bisa punya tenaga untuk bekerja? Itu tidak usah membuat Anda khawatir. Ibu tunggu aku sebentar. Mantuku ini sungguh lumayan loh. Awalnya kusiapkan untuk dibawa ke ladang sayur untuk mengganjal perut Xiaotian dan yang lainnya. Ibu, ayo cobalah. Ibu, Barang apa ini? Warnanya merah menyala begitu, mungkin saja ini cuma buah liar yang dipetik di pinggir jalan.
Bagaimana? Enak kan? Ini adalah hasil penemuan baruku. Apa mau ikut bercocok tanam? Meskipun hidup kita sedang susah, bukan berarti kita tidak punya makanan sampai-sampai. Harus melakukan pekerjaan kotor di ladang seperti itu. Ibu, silahkan dicicipi. Rasanya enak sekali. Cepatlah dicicipi. Kak Siawan, Kak Siawan, Kak Siawan, sayuran di ladang kita dicuri orang. Dicuri? Itu loh, buah yang bentuknya bulat dan sangat merah, rasanya manis, dan agak sedikit asam. Tomat? Iya, itu dia tomat. Apa pencuri tomatnya sudah tertangkap? Belum. Kamu kembali saja dan suruh semuanya waspada, mungkin hari ini akan ada yang datang mencuri lagi. Harus tertangkap ya. Baik. Ibu, aku berencana membawa Xiaotian dan yang lainnya untuk pergi membeli 1 kloter benih lagi. Oh iya, sebelum makan malam, pergilah ke ladang untuk memanen tomat. Sekarang adalah saat terbaik ketika tomatnya sudah sangat matang. Rasanya manis sekali. Ingatlah untuk memanennya ya. Iya. Dia lari ke arah sini. Dia lari ke sini. Berhenti. Di sini, dia ada di sini. Jangan lari. Jangan biarkan dia melarikan diri. Jangan lari lagi. Jangan lari. Berhenti. Ada apa? Kak Siawan, benar saja ada yang mencuri sayuran. Itu dia orangnya. Suhewan, apa kamu akan diam saja melihat orang-orang kasar ini menindasku? Mereka bilang mereka sedang menangkap pencuri. Tangkap, menangkap. Siapa yang kamu maksud? Siapa? Siapa yang kamu sebut pencuri? Kamu pasti sengaja menjebakku. Bagaimana menurutmu? Paman ketiga. Kamu kurang ajar. Apa aku kekurangan memberimu makanan atau kebutuhan pokok? Beraninya kamu melakukan hal memalukan seperti ini? Kamu benar-benar merusak reputasi keluarga. Sangat memalukan. Aku Ki Gaofeng tidak punya istri sepertimu. Apa maksudmu? Apa maksudku? Aku akan menceraikanmu. Hanya karena masalah kecil seperti ini, kamu ingin menceraikanku? Ki ketiga, aku melakukan semua ini demi siapa? Sejak kita tiba di sini, setiap hari selain makan, kamu hanya berbaring membaca buku-buku burukmu itu. Pernahkah kamu menghasilkan 1 keping uang pun? Aku berhitung setiap hari, menyediakan makan dan minum untukmu. Apa kesalahanku terhadapmu? Kamu melakukan kesalahan tapi masih berani bersilat lidah. Tenangkanlah diri Anda. Apa yang dilakukan bibi ketiga ini? Tidak ada yang salah. Dia memang licik, dia egois, ingin mengambil untung dari segala sesuatu tentang kita. Tetapi semua makanan dan minuman enak yang dia dapatkan, akhirnya berakhir di dalam perut paman ketiga milik Anda, bukan? Saat Anda sedang menikmatinya, Anda pura-pura tidak tahu, sekarang setelah Anda merasa malu, Anda ingin menarik garis dan berpisah darinya? Dasar anak gadis. Urusan keluarga kami, apakah ada tempat bagimu untuk ikut campur? Karena aku ada di sini, aku harus ikut campur. Bukankah Anda ingin menceraikan istri Anda? Ayo, hari ini aku akan menemani kalian ke kantor pengadilan untuk menyelesaikan urusan ini. Aku tahu kamu punya niat jahat. Kamu pasti menyimpan dendam padaku. Apa kamu sengaja datang untuk menertawakanku dan melihatku diusir dari keluarga Ki? Di usiamu yang masih sangat muda, bagaimana hatimu bisa sekejam itu? Bukankah paman ketiga akan menceraikanmu? Itu semua gara-gara hasutanmu. Benar sekali. Karena kamu ditolak oleh Amu, kamu jadi ingin keluarga kami mengalami hal yang sama sepertimu. Sekarang sudah menjadi keluargamu lagi? Tidak jadi cerai? Ayo, simpan uang ini baik-baik. Meskipun kamu tidak pernah membantuku, tapi kamu adalah bibi ketiganya Zimo. Dia selalu ingat saat kecil.
kebaikanmu saat memberinya setusuk manisan buah. Jadi terimalah sekantong uang ini. Setusuk manisan buah diganti sebanyak ini, Sisanya anggap saja sebagai bunganya. lalu uang ini berasal dari. Semua ini hasil dari menjual sayuran. Jika tidak ada yang bercocok tanam, memang kita mau makan apa? Kita semua mencari uang dengan jerih payah sendiri. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Bagus. Apa yang dikatakan Kak Siawan sangat benar? Benar sekali. Kalau begitu, uang ini kuanggap sebagai modal. Ajarilah aku cara bercocok tanam. Maka aku akan menerimanya kembali dengan senang hati. Jangan sampai kamu menyesal. Terimalah. Tapi kalau sudah diterima, tidak boleh menyesal ya. Tidak masalah. Aku akan mengajarimu bertani. Kita bekerja bersama. Paman ketiga juga harus ikut serta. Aku ini orang terpelajar. Mana mungkin aku pergi ke ladang? Mulai sekarang, yang bertani bisa makan. Yang tidak bertani tidak akan makan. Biar saja sampai tiada karena kelaparan. Aku tidak mau bertani. Aku juga bisa cari uang sendiri untuk hidup. Aku akan pergi mengajar di sekolah. Baguslah. Asalkan semua orang mau berusaha, itu sudah cukup. Sore itu, paman ketiga mengatakan, Kamu juga sudah dengar soal drama itu? Paman ketiga tidak akan benar-benar menceraikan bibi ketiga, dia hanya mengatakannya secara asal karena sedang emosi. bukan bicara soal itu. Aku ingin bilang, paman ketiga bilang kalau aku membencimu, itu tidak benar. Mungkin dulu iya, tapi itu semua hanya kesalahpahaman. Hanya ini yang ingin kamu katakan? Tidak masalah. Lagi pula cepat atau lambat, aku akan pergi dari sini. Asal kamu senang saja. Kamu ingin pergi dari sini? Mau pergi kemana? Aku cuma bercanda. Memangnya aku bisa pergi kemana? Bantu aku potong tomatnya. Hari ini akhirnya kita bisa berpesta pora. Bibi ketiga ini benar-benar mendambakan masakanmu. Entah sudah berapa lama dia menantikannya. Makanlah yang banyak, nanti masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Iya, Sanlang akhirnya memutuskan untuk mulai melangkah. Dia akan pergi ke kota untuk mengajar, sedangkan aku akan bertani untuk menemaninya. Bibi ketiga, kapan kalian berencana akan berangkat ke sekolah swasta di kota? Kami akan berangkat siang ini. Cepat sekali ya. Kalau begitu kamu harus makan lebih banyak. Ayo, makan, makan. Makanlah paha ayam ini. Kamu juga makan. Ayo bersulang. Benar? Mari kita minum bersama. Ya ampun, kalian makan di tempat seperti ini? Bibi kedua Anda datang. Aku datang tidak sendirian. Coba lihat siapa yang aku bawa kemari. Sepupu. Sepupu, aku datang. Dasar wanita penggoda. Sisi, Sepupu, kamu sudah menderita. Ternyata benar-benar ada ceritanya ya. Tentu saja. Seorang putra bangsawan yang hebat. Diasingkan ke tempat terpencil yang sangat sunyi begini. Itu tidak masalah. Tapi atas dasar apa, mereka tidak membiarkanmu menceraikan Su Hewan si pembawa sial itu? Kakak ipar, kamu tidak perlu bicara. Aku mengerti. Su Hewan itu sudah sangat terkenal di seluruh ibu kota karena sifatnya yang haus pujian, tidak setia dan genit, kamu pasti sudah sering dibuat menderita olehnya. Kamu siapa? Apakah Su Hewan juga merundungmu? Maaf sebelumnya. Sayalah Su Hewan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Silakan lanjut makannya. Silakan lanjut mengobrol. Moer, cepat bawa dia masuk ke kamarmu. aku. Tidak usah ke kamar Moer, pergi ke kamarku saja.
Aku dan paman ketiga akan segera pergi ke kota. Sepupu, Kakak ipar. Xiaowan, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Tolong dengarkan baik-baik. tidak apa-apa. Biar aku beritahu. Astaga, Xiaowan. Pelan-pelan. Kalau kamu tidak hati-hati, suamimu tidak akan menginginkanmu lagi. Begini, Shishi itu adalah keponakan kandung istri putra kedua. Saat masih kecil, dia dan Amo pernah terikat pertunangan. Apa kamu tahu itu? Pertunangan? Itu karena mereka berdua, ketika masih di dalam kandungan, ditetapkan sebagai lelucon belaka. Dijodohkan sejak dalam kandungan? Lalu, apakah aku ini orang ketiga? Ya Tuhan, pelankan suaramu. Apa hal seperti ini pantas untuk dibanggakan? Ini bukan salahmu, sungguh bukan salahmu. Hanya saja Moer di keluarga kami terlalu hebat. Lalu bagaimana bisa pernikahannya berubah jadi antara kakakku dan dia? Itu karena mandat yang mulia. Saat itu mana ada yang tahu siapa kamu, lalu ada yang tergiur ketampanan Amo dan menggunakan segala cara untuk menggantikannya menikah. Tapi sebenarnya, kamu orang yang cukup baik. Sekarang aku juga harus pergi, aku khawatir kamu akan ditindas orang lain. Tidak masalah. Lagi pula Kizimo tidak menyukaiku. Jika mereka punya perasaan, biar mereka bersatu saja. Aku akan mengalah. Apa maksudmu? Padahal aku akan membelanya mati-matian soal pernikahan dengan Kizimo ini. Aku tidak akan mengalah sedikit pun. Hebat sekali. Aku sudah lama tidak tahan dengan keluarga kedua, yang selalu merasa paling hebat dan sombong, seolah mereka memandang rendah semua orang. Xiaowan, aku juga mendukungmu. Ingat ya, aku dan paman ketiga akan selamanya menjadi pendukung terkuatmu. Xiaowan, semangat. 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 Ayo pergi. Kalian jangan lupa untuk kembali menjenguk kami. Kakak ipar, kamu harus kuat. Jangan terus-menerus menangis seperti itu. Paman ketiga dan bibi ingin pergi, aku akan mengantarkan mereka. Sepupu, kepalaku terasa sangat pusing. Dengar suaranya, paman ketiga dan bibi sudah pergi? Tidak apa-apa, sepupu. Mereka akan kembali lagi dalam beberapa saat. Sekarang kepalaku agak pening, aku tidak bisa sendirian. Sepupu, aku tidak peduli apakah kamu masih seorang putra mahkota atau bukan. Aku hanya ingin bersamamu. Sepertinya sepupuku ini kelelahan karena perjalanan jauh sehingga pikiranmu masih belum jernih, mungkin akan merasa lebih baik jika jendela dibuka. Sepupu. Sepupu, aku tidak takut pada wanita galak seperti Su Hewan itu. Lagi pula, kita berdua kan memang sudah memiliki kontrak pertunangan. Itu semua hanya lelucon di antara orang tua kita, jangan dianggap serius. Sepupu. Sepupu, asalkan kita menikah, ayah dan ibu saya akan memberikan mahar yang sangat besar. Kamu dan bibi tidak perlu merasa tersiksa tinggal di tempat ini lagi. Mahar? Jangan lupa untuk pulang melihat kami. Di zaman modern ada masa tenang untuk perceraian, kenapa di zaman kuno juga sulit sekali untuk berpisah. Sepertinya aku harus tetap terikat dengan Kizimo sampai situasi ini benar-benar berubah sepenuhnya. Shishi, apakah ayahmu tega melihatmu ikut menderita bersamaku seperti ini? Mau bagaimana lagi? Aku kan memang hanya ingin menikah denganmu. Aku tahu kamu tidak bisa menceraikan wanita galak seperti Su Hewan itu, jadi aku tidak keberatan menjadi istri kedua yang setara. Baiklah, aku mengerti. Tunggu sebentar. Pejamkan matamu. Aku punya kejutan untukmu. Ayo pejamkan. Jangan sampai kamu membuka mata. Tunggu aku ya. Jangan buka matamu. Ada apa? Apa ruangannya berhantu? Bagaimana kamu tahu? Itu sangat menakutkan. Apa kamu tidak takut? Aku tidak takut. Tapi aku takut. Sepupu. Sepupu, kamu pergi kemana, sepupu?
Aku akan membawamu ke suatu tempat. Mau kemana? Kamu mau membawaku kemana? Kalian mau pergi kemana? Cantik sekali. Kamu yang menyiapkan semua ini. Tentu saja. Tadi kamu buru-buru menarikku pergi. Aku rasa bukan karena ada hantu di ruangan itu, tapi kamulah yang sedang menyembunyikan sesuatu. Tidak ada. Masih tidak mau mengaku juga. Lihat pakaianmu sampai berantakan begini. Apa kamu mengkhawatirkanku? Tentu saja aku khawatir, pastinya aku khawatir. Lagi pula kamu adalah suami yang aku dapatkan dengan susah payah. Mana mungkin aku tidak khawatir? Sistem tidak lagi memberikan alarm, sepertinya tidak terjadi sesuatu yang buruk. Itu, kamu tidak perlu merasa tertekan ya, walaupun aku sudah mencintaimu dan mengagumimu selama bertahun-tahun. Tapi aku juga tahu kalau cinta itu tidak bisa bertepuk sebelah tangan, sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan berakhir manis. Aku paham betul akan hal itu. Kamu saja belum mencobanya? Bagaimana bisa kamu tahu kalau ini tidak manis? Pria ini sedang salah makan apa sih? Manis? Tadi aku tidak sempat merasakannya, tapi sekarang aku sudah merasakannya manis. Kenapa waktu itu kamu bilang mau pergi? Aku hanya asal bicara. Lagi pula, kamu adalah suami yang kudapatkan dengan susah payah. Bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu pergi? Benarkah? Tentu saja, aku ditakdirkan untuk kembali. Tidak mungkin bersamanya. Amo, apa kamu ingin menghabiskan sisa hidupmu dengan si pembawa sial Suhewan itu? Masa mau selamanya seperti ini? Dulu semua orang bilang dia hanya mengandalkan wajah cantiknya, angkuh, dan suka main perempuan. Kemarin aku lihat dia juga biasa saja, hanya seorang wanita galak yang kejam. Apalagi segala hal buruk yang dia lakukan dulu tidak perlu dibahas lagi. Menindas kakak tertua, selalu penuh kebohongan. Lagi pula dia mata keranjang dan sombong. Bibi kedua, ini adalah Lingnan, bukan ibu kota. Aku tahu kok. Bagaimana Suhewan di masa lalu, aku tidak tahu, dan aku tidak perlu tahu dari orang lain. Suhewan yang sekarang, dia sangat baik. Tentang kata-kata tadi, aku harap Bibi kedua tidak membahasnya lagi. Bukankah aku melakukan ini demi kebaikanmu? Lihatlah sisi kita, baik dari bakatnya, akhlaknya, maupun wajahnya. Mana ada yang tidak jauh melampaui Suhewan? Sepupu. Suhewan. Bagaimana Suhewan yang dulu aku tidak tahu, dan tidak perlu mencari tahu dari orang lain. Sedangkan Suhewan yang sekarang, dia sangat baik.
Berasal dari desa terpencil, berdandan seperti ini, ingin menggoda siapa lagi kali ini? Bibi kedua. Bibi kedua, ada tamu terhormat yang datang ke rumah. Sebagai tuan rumah, bukankah tidak sopan jika saya tidak menjamunya dengan baik? Benar kan, Shishi? Saya ini tamu. Sepupu. Apa yang dikatakan istri sangat masuk akal. Anak ini ternyata sangat pengertian. Sisi, bukankah kamu membawakan hadiah untuk semuanya? Benar. Aku membawakan beberapa hadiah. Ini semua bukan perhiasan yang sangat mahal. Barang-barang milik kakak kebanyakan sangat mewah. Aku tidak tahu apakah Anda akan menyukainya. Aku yang harus memilihnya. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Kalau kakak tidak suka, katakan saja langsung. Tapi mengapa Anda mendorongku? Kalau mau pura-pura celaka, setidaknya berusahalah sedikit. Aku baru saja menyentuh kotaknya dengan ujung kuku, tapi kamu sudah jatuh tersungkur. Memangnya aku punya kekuatan magis? Benar. Aku salah bicara. Tadi aku sendiri yang tidak berdiri dengan tegak. Ini tidak ada hubungannya dengan kakak. Dasar wanita bermuka dua. Ini semua karena aku kurang berhati-hati. Kakak dia tidak melakukan. Kakak ipar. Dia adalah kakak ipar Anda. Ini bukan urusan kakak ipar. Jangan menyalahkannya. Karena sudah salah menyalahkan orang, maka minta maaflah dengan benar. Lihatlah, kamu sudah menakuti kakak iparmu. Ya ampun, pingsan lagi. Istri putra kedua, keponakanmu ini tubuhnya terlihat sedikit terlalu lemah, bukan? Shishi dibesarkan dengan penuh kemanjaan sejak kecil. Tidak seperti orang-orang tertentu, hanya punya raga pelayan, tapi bergaya bak nyonya, terlahir memang hanya cocok bekerja di ladang, kamu. Karena sepupu bertubuh lemah, maka biarkan dia beristirahat dengan baik di kamarnya. Jika tidak ada hal penting, jangan biarkan dia berkeliaran sembarangan. Beritahu dia jika tidak ada apa-apa, jangan sembarangan keluar dan berkeliaran. Di musim seperti ini, di ladang kenapa bisa ada lalat bintik? Jika tidak segera dihentikan, bukan hanya ladangku saja, aku khawatir lahan pertanian di desa-desa sekitarnya semuanya akan hancur. Aku harus memesan cangkul besi yang ringan, membalik tanah agar ada udara, dan meningkatkan kualitas tanahnya. Tuan, aku ingin memesan cangkul besi khusus. Anda seorang nyonya muda, kenapa datang sendiri untuk memesan cangkul? Mana suamimu? Ada apa? Seorang nyonya juga bisa memesannya, kan? Dan suaminya juga boleh saja mengikuti istrinya. Benar, benar Tuan. Apa yang dikatakan suamiku memang benar. Bibi, lihatlah. Si wanita penggoda Suhewan itu tidak hanya memikat Amo, tapi juga telah menghasut seluruh keluarga putra ketiga. Aku tidak peduli. Kali ini aku harus membuatnya tiada. Bos, Hei Nona Su. cangkul saya. Nona Su, cangkul pesanan Anda sudah jadi. Coba periksa apakah sudah benar. Semuanya di tempat sesuai permintaan Anda. Kalau begitu buat seperti itu, beri saya 10 buah lagi. Baik, siap bos. Bukan hanya menjadi lebih tajam, tapi saat dipegang juga jauh lebih ringan. Ini baru alat yang hebat untuk bertani. Hati-hati ya. Bagaimana caramu melakukannya? Cukup dengan sedikit meningkatkan teknik pemurnian besi saja.
Permen manisan. Manisan yang asam dan manis. Kamu pelajari dulu teknik dariku. Aku mau pergi beli makanan sebentar. Terima kasih, bos. Kizimo? Kemana dia? Tadi dia bilang mau beli apa? Cawan-cawan? Kemarilah kamu. Lausan. Aku tidak mau. Kakak. Begini, Kak. Berapa banyak uang yang orang itu berikan pada kalian? Kalian berani mengambil pekerjaan berisiko hukuman berat seperti ini? Jangan ikut campur. Melihat penampilan kalian, sepertinya kalian juga orang-orang yang terbuang ke sini. Aku pun begitu. Suamiku dulu adalah putra dari kediaman Markis Yongyi. Karena masalah keluarga kami diasingkan ke sini, tapi aku sendiri bisa menghidupi seluruh keluarga dengan bertani. Kalian pun bisa melakukannya. Bertani? Kalian ini bodoh sekali, Kak. Perbuatan melanggar hukum seperti ini hanya sekali dapat uang lalu selesai. Lebih baik bertani. Setelah panen musim ini masih ada panen berikutnya. Bukankah lebih baik memiliki penghasilan tetap? Bicaranya memang mudah. Siapa yang tidak mau bertani kalau bisa? Itu karena cara bertani kalian tidak benar. Kamu tahu cara bertani? Tentu saja, selain masalah pemupukan... Jangan banyak bicara. Ibu, apa ibu melihat Su Hewan? Sesuatu telah terjadi. Amo, akhirnya kamu kembali. Su Hewan, dia membawa kabur seluruh harta keluargamu dan pergi. Su Hewan. Dia pergi? Aku pun tidak mempercayainya, tapi lihatlah. Semua pakaiannya sudah tidak ada. Sudah tidak ada sama sekali. Apa sih yang dia pikirkan? Meski sekarang kamu sudah kehilangan kekuasaan dan harta, tapi kamu masih terlihat tampan. Lagi pula dia sendiri yang mau menikahimu. Tidak masalah bagiku. Lagi pula cepat atau lambat aku akan meninggalkan tempat ini. Terserah apa yang membuatmu bahagia saja. Apakah dia tetap pergi? Sepupu, kamu jangan sedih. Kalau dia mau pergi, biarkan saja dia pergi. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah aku bilang, wanita yang genit dan egois seperti dia itu, mana mungkin bisa betah tinggal di desa? Menurutku ya, siapa tahu dia sedang menemui selingkuhannya. Adik ipar. Apa ada yang salah dengan perkataanku? Bukankah aku hanya merasa ini tidak adil bagi Amo? Tetapi, Xiawan sepertinya bukan tipe orang yang seperti itu. Kamu bisa mengenali wajah seseorang, tapi tidak dengan hatinya, kakak ipar. Tidak semua orang seperti Shishi kami ini, yang tidak memedulikan status atau kekayaan, dan begitu tulus mencintai. Sepupu, kamu tidak perlu khawatir. Ayahku sudah menyiapkan mas kawin yang sangat banyak untukku. Aku akan segera menulis surat agar dia mengirimkan orang untuk mengantarkannya. Kamu membawa Su Hewan kemana? Amo, Su Hewan dia melarikan diri. Kamu jangan lampiaskan amarahmu kepadaku. Aku sudah bilang kalau dia tidak pergi. Dia baru saja memesan 10 alat pertanian. Bagaimana mungkin dia tega pergi? Lalu kemana Xiawan bisa pergi? Hal itu harus ditanyakan pada bibi kedua. Sepupu, kalau kamu marah dan ingin meluapkannya, tidak apa-apa jika kamu ingin memakiku sepuasnya. Tetapi aku dan bibi benar-benar tidak tahu kemana Su Hewan pergi. Mungkinkah ini karena para pengungsi itu? Dalam perjalanan aku dan bibi ke sini, kami melihat banyak pengungsi yang kelaparan. Benar. Orang-orang itu sangat mengerikan. Kudengar, hanya demi sesuap nasi, bahkan mereka tega melepaskan anak-anak mereka sendiri. Bagaimana bisa jadi seperti itu? Kalau begitu Xiawan, sepertinya dia dalam bahaya besar. Ibu? Apa yang ibumu katakan itu benar. Bibi kedua tahu kamu sedang sedih, tapi hal ini sudah terjadi. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja nasib buruk anak itu.
Aku juga tidak ingin hal buruk terjadi pada kakak ipar. Jika bisa, aku bersedia menggantikan posisinya. Benarkah begitu? Xiaowan, Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, tenang saja. Begitu sepupuku ini begitu peduli padaku, aku sungguh sangat terharu. Bi, benarkah? Ba, bagaimana kamu bisa kembali? Berjalan kaki. Memangnya bibi kedua ingin aku kembali seperti apa? Apa mungkin dipikul sebagai jasad saat kembali? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sepupu sudah di sini beberapa hari kan? Aku sebagai kakak iparmu, seharusnya sudah menyiapkan hadiah untukmu sejak lama. Suhewan, beraninya kamu memukul orang. Ya, aku memukulnya, kalian semua melihatnya sendiri. Mohon jaga sikap Anda, bibi kedua. Apakah kalian semua sudah gila? Kalian melihat dengan jelas dia memukul orang. tindakan Xiaowan ini, dia pasti punya alasannya sendiri. Kakak ipar, aku tahu kakak tidak menyukaiku. Tapi aku tidak mengerti apa sebenarnya kesalahanku. Ini semua salah bibi. Saat itu, kamu memohon padaku untuk membawamu menemui Amo. Seharusnya aku mencegahmu. Sehingga kamu sebagai seorang gadis tidak perlu datang dari jauh untuk dihina di sini. Akting kalian berdua ini, sayang sekali jika tidak terjun ke dunia akting. Nah, inilah hadiahmu. Bukankah ini sapu tangan Suta milik Shishi? Kenapa bisa ada pada Anda, Xiaowan? Kalau itu, sebaiknya tanyakan saja pada Shishi. Aku tidak tahu. Kebetulan sekali, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada bibi kedua dan juga Shishi. Kalian bilang Suhewan, kabur bersama para pengungsi? Lalu kemana perginya? Semua pakaiannya? Kakak ipar belum kembali sampai sekarang. Kami hanya menduga-duga saja. Jadi, kemana sebenarnya perginya pakaian-pakaianku? Mana aku tahu. Siapa tahu kalau kau menginginkan pakaianku, lalu sengaja menjebakku untuk memeras? Sepertinya pukulanku tadi masih terlalu pelan. Tidak menyangka kau begitu tidak tahu malu. Kau. Jika kau baru mau jujur setelah melihat buktinya, Shishi, maka aku akan... Pingsan lagi? Bisakah kau cari trik lain yang lebih baru? Karena kondisi tubuh Shishi sangat lemah, lebih baik segera pulang dan beristirahatlah. Sepupu. Kesehatan Shishi yang paling penting. Apa ada bagian yang terluka? Aku tidak apa-apa. Apa kamu tidak nyaman untuk bicara? Aku akan membawamu ke tabib. Aku sungguh tidak apa-apa. Aku hanya kesal padamu karena dirimu aku hampir saja tiada. Maafkan aku. Aku tidak melindungimu dengan baik. Aku... Sudahlah. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Jangan lupa kalau aku punya sihir. Nyonya muda, kami melarikan diri ke sini. Generasi muda di suku kami tidak tahu aturan dan membawamu pergi. Aku membawanya untuk meminta maaf kepadamu. Kamu pergi urus sepupumu itu dan aku akan mengurus orang-orang itu. Nyonya muda, kami melarikan diri ke sini. Generasi muda di suku kami tidak tahu aturan. Telah menangkapmu. Aku membawanya untuk memohon maaf padamu. Mohon maafkan kami. Maafkan saya. Tidak apa-apa, lupakan saja. Maafkan saya, Nyonya muda. Perjalanan pelarian ini sungguh sulit, kami tidak punya uang untuk makan, itu sebabnya muncul niat buruk. Jika masih bisa makan, siapa juga yang mau mempertaruhkan nyawa demi uang? Nona muda, tolong tenanglah. Sawah kami benar-benar bergantung padamu. Tenang saja, karena aku sudah berjanji aku pasti akan mengajari kalian cara bertani. Tapi soal kesepakatan yang kita buat, kalian harus menepatinya. Pertama, mulai sekarang, kalian tidak boleh lagi melanggar hukum. Benar sekali. Tidak masalah. Maka percayalah padaku, asalkan kalian melakukan apa yang aku ajarkan, kalian tidak hanya akan bisa makan kenyang, tapi juga punya uang simpanan untuk berjaga-jaga. Katakanlah, cepat katakan. Kedua, bagaimana caranya dan apa yang ditanam, kalian harus mengikuti instruksiku. Ketiga, semua yang aku ajarkan kepada kalian ini harus kalian sampaikan juga kepada suku kalian. Aku mengerti yang kedua,
Tapi kenapa harus yang ketiga? Masalahnya bukan pada sedikitnya hasil, melainkan ketidakadilan dalam pembagian. Hari ini kalian bisa makan kenyang dan punya uang, simpanan, tapi bagaimana dengan orang lain di sekitar kalian? Jika mereka tidak bisa makan kenyang, bukankah mereka akan melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan hari ini? Jika saat itu tiba, siapa yang akan berada dalam bahaya? Pikirkanlah sendiri. Apa yang dikatakannya benar? Benar sekali. Benar? Baiklah, ayo kita mulai. Baik. Baik. Bagus. Masalahnya bukan pada sedikitnya hasil, melainkan ketidakadilan. Tuan, senjata yang saya beli sesuai instruksi Anda memang jauh lebih berguna daripada yang kita punya sebelumnya. Minta bengkel besi buat satu kelompok lagi. Selain itu, tambahkan juga pesanan untuk busur panah. Baik, Tuan. Bagaimana caranya Anda menemukan persediaan senjata besi ini? Aku pun ingin tahu, bagaimana cara Su Hewan menemukannya? Penggoda kecil di dalam sana, cepat keluar. Pantas saja dia jarang pulang ke rumah. Ternyata kamu yang telah merayunya ke sini. Hei, semua lihat ke sini. Wanita penggoda dari keluarga ini sudah merayu laki-laki lagi. Apa kamu tidak punya malu? Tidak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. Tak tahu malu, tak punya malu. Memalukan. Benar-benar sangat memalukan. Ada apa? Apa yang sedang mereka bicarakan? Kamu belum sadar juga? Mereka sedang menghinamu. Kenapa mereka menghinaku? Kamu adalah wanita yang sudah menikah, tapi sepanjang hari menonjolkan diri di depan umum dan bergaul dengan banyak pria yang sudah beristri. Istri mereka sekarang datang melabrakmu. Dasar tidak tahu malu. Benar-benar tidak punya harga diri. Dengar itu, dengar. Sungguh sangat memalukan. Xiaowan, mulai sekarang jangan pergi lagi. Tak tahu malu. Kamu memang tak tahu malu. Ibu, Apa kamu dengar bagaimana mereka menghinamu? Kenapa kamu masih mau membantu mereka? itu urusan mereka. Nuraniku bersih. Bibi kedua juga sudah bilang, sepanjang perjalanan ke sini kita melihat begitu banyak pengungsi yang menderita. Jika aku bisa membantu mereka, kenapa aku tidak boleh membantu? Su Hewan, dengarkan baik-baik. Aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Aturan keluarga-keluarga Ki sudah jelas. Seandainya kakek buyut masih ada di sini, kamu pasti sudah dihukum secara adat. Dasar sosok yang memalukan. Hukum keluarga, ya. Maka setelah aku menerima hukuman itu, apapun yang akan aku lakukan nanti, bibi kedua jangan pernah ikut campur lagi. Xiaowan, tubuhmu tidak akan sanggup menahannya. Adik ipar, Karena dia sendiri yang meminta hukum keluarga, maka lakukan saja. Moer, Moel, kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. hukum keluarga ini dia sendiri yang minta. Jangan menyalahkan kami. Aku sudah memahami semuanya. Jika bukan karena bibi kedua yang mengadu domba dan memicu masalah, mana mungkin mereka datang ke sini untuk membuat keributan? Kamu, Walaupun Awan berhubungan dengan pria luar, tapi niatnya sangat baik. Dia melakukannya agar semua penduduk desa bisa makan kenyang. Bibi kedua terus saja membicarakan peraturan keluarga. Tapi bukankah menyebarkan rumor juga termasuk melanggar peraturan? Moer, sudah jangan bicara lagi. benar. Di dalam keluarga ini, sudah semakin tidak punya tata krama saja. Adik ipar, di keluarga ini, kedudukanku adalah yang paling tinggi. Maka akulah peraturannya. Kamu tidak perlu melakukannya demi melindungiku. Kamu adalah istriku? Sudah sewajarnya aku melindungimu? Sakit tidak? Lakukan saja apapun yang ingin kamu lakukan. Tidak perlu ragu. Bajumu ini kotor? Biar aku yang mencucinya. Berat ini, pengerjaan ini Nona Su, kali ini bawakan aku 20 lagi. berkat Anda, sejak menggunakan cara menempa besi yang Anda ajarkan, saya langsung mendapatkan pesanan yang sangat besar. Seberapa besar? Ratusan senjata. Beberapa ratus buah? Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku sedang berpikir, bibi ketiga dan yang lainnya pergi ke kota untuk mengajar sudah hampir setengah bulan lamanya, tapi mengapa sama sekali tidak ada kabar? Kebetulan aku harus pergi menjemput mereka pulang besok.
Baiklah, aku akan menunggumu pulang. Sepupu bilang saat dia kembali, dia akan mengirim orang untuk mengantarku pulang. Bibi kedua, aku tidak ingin pergi. Kalau kamu sampai pulang, maka Amo akan sepenuhnya dikuasai oleh sisu hewan itu. Atau begini saja, bagaimana kalau kamu berpura-pura sakit parah? Tidak bisa. Jika aku benar-benar sakit, wanita tak tahu malu hewan itu akan segera mengantarku pulang. Lalu menurutmu apa lagi yang bisa kita lakukan? Sekelompok rakyat jelata itu, bukankah mereka menganggapnya sebagai penyelamat? Jika semua tanaman di ladang itu mati. Bibi kedua, menurutmu apa yang akan mereka lakukan padanya? Hei, kau yang bermarga Su. Dasar penipu tidak punya hati. Kembalikan uang hasil kerja keras kami. Ganti rugi. Kembalikan uang kami. Kembalikan uangnya. Bayar kami. Beritahu aku dulu, apa yang sebenarnya terjadi? Apalagi? Lihat saja sendiri. Kami percaya pada omong kosongmu. Bercocok tanam dengan caramu, sekarang semua akar sayuran di ladang membusuk. Malah tumbuh hal seperti ini. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Ini rumput terkutuk. Ini rumput terkutuk. 10 tahun kekeringan, 9 tahun banjir, keluargaku makan nasi pakai ember. Sekali saja rumput terkutuk ini tumbuh di sawah, seluruh keluarga terpaksa makan tanah. Karena ini, memang gara-gara ini, kamu pelakunya? Memang kamu pelakunya. Dasar kamu. Dasar kamu. Ini semua adalah perbuatanmu? Dasar wanita jahat, kenapa kamu ingin mencelakai kami? Dasar kamu. Dasar kamu. Dasar kamu. Karena dia memang seorang wanita penyihir. Apa kalian tidak tahu? Rumput terkutuk itu digunakan untuk praktik santet. Dia benar-benar memanfaatkan kalian untuk menjalankan ilmu hitamnya. Selama 10 tahun tidak ada hasil panen. Tangkap dia, dia menjadikan kita sebagai sesajen, maka kita gunakan dia sebagai sesajen untuk langit. Lepaskan aku. Jalan. Jalan. Lepaskan aku. Barang itu bukan aku yang menaruhnya. Lagi pula sawah yang mati bukan karena hal itu. Apa? Bukan dia? Benarkah? Kalian turunkan aku bisa menyelamatkan sawah-sawah itu. Dia masih ingin terus menipu kalian. Lahan-lahan itu tidak akan bisa menanam apapun selama 10 tahun ke depan. Apalagi menyelamatkan tanaman mati itu. Sisi, kamu tutup mulut. Kalau aku benar-benar tiada, saat Kizimo kembali, dia tidak akan melepaskanmu. Kamu hanyalah wanita yang dipaksa dinikahi olehnya. Kalau kamu tiada, ya sudahlah. Benar-benar, habisi dia. Habisi dia. Habisi wanita penyihir ini. Habisi dia. Habisi dia. Habisi dia. Habisi wanita penyihir ini. Habisi dia. Wanita penyihir, habisi dia. Habisi dia. Habisi dia. Habisi dia. Habisi dia. Habisi dia. Wanita penyihir. Beraninya kamu menindasku, wanita penyihir. Nyawaku hanya tersisa satu ini saja, aku tidak boleh tiada. Apa kalian juga ingin melihat penyihir wanita itu dikurbankan? Penyihir wanita? Di hari yang cerah seperti ini, dari mana asalnya penyihir itu? Kalian belum tahu ya? Di desa Kingshan sana muncul seorang penyihir wanita. Dia menipu para petani untuk bercocok tanam. Ternyata dia diam-diam menyembunyikan rumput hantu di ladang. Rumput hantu, sungguh benda yang sangat beracun. Pantas saja di seluruh wilayah sekitar sini terjadi kelaparan. Desa Kingshan? Bukankah itu tempat tinggal kita? Katamu mereka ingin mengorbankannya ke langit? Kapan waktunya? Di mana tempatnya? Sepupu hanyalah milikku seorang. Tidak akan ada yang bisa merebutnya dariku. Su hewan, pergilah dengan tenang ke sana. Sepupu. Suhewan. Suhewan. Suhewan, sadarlah. Suhewan. Suhewan. Kizimo. Ini tidak mungkin. Suhewan. Suhewan. Bangunlah Suhewan, bangun. Suhewan. Bukankah kamu bilang kamu sudah mengincarku sejak lama? Kenapa menyerah begitu saja? Pembohong, dasar pembohong. Bukankah kamu berjanji ingin bertani bersamaku dan menghasilkan lebih banyak uang lagi? Kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Kamu tidak boleh meninggalkanku sendirian. Suhewan. Kizimo, pelan-pelan sedikit. Ini sangat sakit.
Aku belum tiada kok. Cepat, bawa aku kembali. Baiklah, ayo pergi. Apa ini? Ini pestisida untuk mengatasi wabah serangga, sebar saja ke ladang, dan tanaman akan hidup kembali. Kizimo, bisakah bantu aku sebentar? Aku akan secepat mungkin membagikannya ke rumah-rumah petani. Kamu fokuslah memulihkan luka. Tenang saja, hutang ini. Belum aku perhitungan dengan seseorang. Aku akan memberikan perhitungan padanya untukmu. Wah, di tengah malam yang sunyi begini, mau pergi kemana sih? Kalian mau apa? Sepupu, kamu jangan mendengarkan perkataan sepihak Su Hewan, si wanita licik ini. Masalah para petani itu tidak ada hubungannya denganku. Aku pernah melihat maling yang teriak maling, tapi melakukan hal bodoh lalu mengaku sendiri. Ini baru pertama kali aku melihatnya. Cici tidak tahu apa salah yang diperbuat. Sepupu, jangan percaya pada Su Hewan. Kamu tahu sendiri, dia itu hanya penuh omong kosong dan sangat suka menipu. Cukup. Sudah sampai di tahap ini, kamu masih saja belum sadar akan kesalahanmu? Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Mungkin Sisi memang rindu rumah. Kalau dia mau pergi, biarkan saja dia pergi. Xiaowan, bagaimana bisa kamu membiarkannya pergi begitu saja? Bibi ketiga, kita tidak boleh memaksakan kehendak orang. Mau apa lagi kamu? Sisi sudah datang jauh-jauh. Sekarang malah ingin langsung pergi. Kami harus melepas kepergianmu dengan cara yang baik. Tenang saja, Sisi. Ini adalah untuk memulihkan tubuhmu. Sepupu. Minumlah. Ini juga niat baik dari kakak ipar sepupumu. Tidak. Aku tidak mau minum. Mana mungkin rumput setan ini bisa diminum? Bisa membuat orang tiada. Bukankah kamu bilang tidak tahu tentang rumput setan? Aku... Beraninya kamu. Tahukah kamu apa arti tanah ini bagi orang-orang ini? Ini adalah hidup mereka dan harapan seluruh keluarga. Demi kepentingan pribadimu sendiri, kamu mengabaikan nyawa orang lain. Masih berlaga. Sungguh sangat jahat. Untungnya, barang ini tidak semengerikan itu. Ini hanyalah sejenis ramuan herbal. Jika tidak, 10 nyawamu pun tidak akan cukup untuk membayarnya. Tuh, Hewan, kamu menjebakku? Kamu sendiri yang merasa bersalah. Pengawal, mereka akan mengawalmu kembali ke ibu kota. Mengenai perbuatanmu, aku sudah mengirim surat ke keluargamu dan kepada Jing Zhaoyin. Renungkanlah kesalahanmu. Sepupu, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Jika aku pulang seperti ini, mereka akan mengirimku ke kuil keluarga. Sepupu, semua yang aku lakukan, itu karena aku mencintaimu. Lalu apa hubungannya denganku? Tuh, Hewan, ini semua salahmu. Seandainya kamu tidak menggunakan trik untuk menggantikannya menikah, aku dan sepupu pasti sudah bersama. Bahkan jika bukan aku, orang yang akan bersamanya hanyalah kakak tertuaku. Kamu tidak menyalahkan orang yang mengatur pernikahan. Kamu tidak mengejar orang yang kamu cintai. Sebaliknya kamu melimpahkan semua tanggung jawab kepadaku, orang yang tidak berdaya mengubah keadaan. Hingga kini kamu benar-benar tidak mengerti di mana letak kesalahanmu. Bawa dia pergi. Aku tidak mau pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Bibi, selamatkan aku. Kakak ipar kedua. Amo, apa kamu benar-benar setega itu? Apa kamu tahu, jika dia dikirim kembali, seumur hidupnya, dia mungkin akan dikurung di kuil keluarga. Siapapun yang berbuat salah, harus bertanggung jawab. Tidak ada pengecualian bagi siapapun. Sisi hanya mencintaimu. Apa salahnya? Sekarang kamu membela Su Hewan? Apakah dia tidak punya salah sama sekali? Su Hewan tidak pernah menyakiti siapapun. Lagi pula,
Hatiku sudah miliknya sejak lama. Masalah perjodohan ini tidak perlu dibahas lagi. Aduh kakak ipar kedua, jangan membelanya terus. Kakak ipar kedua. Sisi. Kakak ipar keduaku sayang, sadarlah sedikit. Kakak ipar kedua. Sudahlah kakak ipar kedua. Jangan menangis lagi. Kamu nak, akhirnya pikiranmu terbuka juga. Akhirnya, penderitaan membuahkan kebahagiaan. Leluhur keluarga, keluarga Ki. Keluarga-keluarga Ki kita akan segera punya penerus. Punya penerus. Kakak ipar kedua. Jangan menangis lagi. Bibi kedua, andai dulu Anda menasihatinya, dia tidak akan terjerumus ke dalam musibah ini. Kamu Mencintai seseorang tidaklah salah, tapi jangan jadikan cinta sebagai alasan untuk menyakiti orang lain. Sudahlah, daripada membenciku, lebih baik kita pikirkan baik-baik bagaimana cara menyelamatkannya. Iya kakak ipar kedua, apa yang dikatakan Xiaowan benar. Titah Kaisar tiba. Apa kita terlibat masalah lagi? Masalah sebesar apapun, ada kami di sini, jangan takut. Benar, apa yang aku takutkan? Ada Xiaowan dan Amo di sini. Kita tidak akan menderita. Hari ulang tahun yang mulia sudah dekat. Amnesti besar akan diberikan ke seluruh negeri. Sekarang dosa-dosa keluarga Qi dihapuskan, mengingat jasa keluarga Qi dalam mengatasi bencana kelaparan, maka kediaman leluhur di ibu kota akan dikembalikan. Seluruh anggota keluarga Qi harus segera kembali ke ibu kota hari ini juga. Wah, tidak menyangka akan ada harinya kita bisa kembali lagi. Xiaowan benar-benar pembawa keberuntungan bagi keluarga kita. Iya, benar. Iya, kau benar. Lihatlah. Tidak disangka kita benar-benar bisa kembali. Hanya saja ayahmu. Tenang saja. Aku akan membersihkan nama baik ayah. Inilah rumah kita. Keluarga Qi berjasa dalam menangani bencana kelaparan. Yang mulia secara khusus mengutus kami untuk melayani keluarga Tuan Markis. Xiaowan, aku punya kabar baik untukmu. Besok, Yang Mulia akan berkunjung ke kediaman kita. Untuk apa beliau datang? Hari peringatan kematian ayah Amo akan segera tiba. Yang Mulia bilang ingin datang berkunjung. Ibu bilang kamu sedang tidak enak badan, biar aku membawamu menemui tabib. Kizimo, Sebenarnya apa yang terjadi? Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Seberapa besar pun masalah yang kamu buat, tidak apa-apa, aku yang akan membereskannya. berjanjilah padaku, jangan melakukan hal yang gegabah. Kamu sudah tahu? Pasti ada jalan keluar lainnya. Kamu tidak perlu mempertaruhkan nyawamu sendiri. Sudahlah. Tenang saja. Aku sudah menyiapkan jalan keluar untuk kalian. Kalian akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Tapi aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Xiaowan, membersihkan nama baik ayah dan mencari keadilan bagi para pengungsi adalah misiku. Ini adalah takdirku. Aku sangat bersyukur bisa bertemu denganmu di Lingnan. Andai saja aku bisa mengenalmu lebih dalam, lebih awal. Kizimo, sebenarnya aku Jaga dirimu baik-baik.
Apa yang sebenarnya aku paksakan? Dia punya misinya sendiri. Aku hanya memiliki satu sisa kehidupan ini. Mungkin semuanya sudah berakhir, dan aku pun bisa pulang. Semua sudah diatur? Sudah, Tuan. Kalau begitu, mari kita sambut dia. Mengenai masalah ayahmu, pernahkah kamu merasa dendam? Negara punya hukum, keluarga punya aturan. Bahkan jika kaisar melanggar hukum, dia harus dihukum sama seperti rakyat biasa. Tidak ada yang pengecualian. Ayahmu itu, dia sudah gila. Aku dengar istrimu sangat terampil dan katanya ini sudah disiapkan dengan matang. Bukalah dan lihat. Lancang, beraninya kamu mempermainkan kaisar. Saya tidak berniat untuk mempermainkan Anda. Ini memang benar-benar hidangan kekaisaran yang saya siapkan dengan sepenuh hati. Beraninya kamu membela diri. Yang mulia tolong bijaksana, beras kasar jenis ini memang benar-benar kelezatan bagi Lingnan dan masyarakat perbatasan, yang hanya bisa dimakan saat hari raya besar tiba. Oh, kamu sedang menggunakan hidangan ini untuk mengejek cara aku mengelola negara? Saya tidak berani. Saya tidak mengerti cara mengelola negara, bahkan lebih tidak tahu apa-apa tentang mengatur rakyat. Saya hanya tahu bahwa lahan di perbatasan hancur karena perang selama bertahun-tahun. Para petani di Lingnan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat dan terpaksa membiarkan tanah mereka terbengkalai. Orang-orang di tempat-tempat itu sama seperti saya. Mereka tidak paham untuk apa berperang. Karena itu adalah masalah yang harusnya dikhawatirkan oleh Yang Mulia dan para pejabat tinggi. Mereka bertahan hidup setiap harinya, hanya berharap dengan tangan mereka sendiri dapat mencukupi kebutuhan makan dan hidup keluarga. Mereka mungkin tinggal di tempat-tempat yang tidak bisa Yang Mulia jangkau, namun mereka juga rakyat Yang Mulia. Kenapa Yang Mulia tidak melangkah lebih jauh dan pergi melihat mereka? Ternyata kamu ingin memulihkan nama baik ayahmu. Saya memang ingin memulihkan nama baik beliau. Namun apa yang saya inginkan sama seperti keinginan Tuan Markis. Saya hanya berharap bahwa dimanapun rakyat berada, mereka bisa bertani dengan baik dan makan hingga kenyang. Mih, ternyata kamu benar-benar mendapatkan istri yang bijaksana. Yang Mulia? Tak perlu banyak bicara lagi. Bangunlah. Makanan hari ini, aku sudah mencicipinya. Mengenai urusan ayahmu, aku akan memeriksanya kembali secara adil. Jika rakyatku sendiri tidak bisa makan kenyang, aku memang malu untuk menghadapi para leluhur. Kizimo, aku berhasil. Terima kasih, Xiaowan. Bagus sekali. Wah, kebun sayur ini. Setelah sekian lama, kebun ini sedikit pun tidak terbengkalai. Pasti teman-teman Xiaowan yang selama ini membantu merawat lahan ini. Jika Xiaowan melihat ini, dia pasti akan sangat senang. Di mana Xiaowan dan Amo? Mereka berdua sedang pergi berkencan. Baru datang saja sudah terpikir untuk menggali rebung. Kamu melepaskan gelar bangsawanmu dan berkata ingin kembali ke Lingnan untuk mengurus lahan tandus, jangan-jangan hanya demi makan rebung ini ya?
Tentu tidak. Di sini tidak ada yang mengganggu. Selamat kepada tuan rumah. Karakter Kizimo terhadap tingkat kesukaan Anda telah mencapai 100%. Babak selanjutnya akan segera dimulai.